Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sana Sekali Dirva. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 12 manajemen persediaan dan penyimpanan. Nah, di sini saya mengambil satu jurnal yang berjudul Perbaikan Tata Letak Gudang Produk Setengah Jadi CV Harapan Baru menggunakan metode Class-Based Storage. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, CV Harapan Baru yang berlokasi di Ceplukan, Wonorejo, Gondang Rejo, Karanganyar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan. Jadi produk utama CV ini adalah sebuah buku LKS yang belum dilakukan penjilitan. Secara garis besar, CV ini memproduksi bagian produksi dan bagian gudang maksudnya. Dalam melakukan penyimpanan barang di gudang CV Harapan Baru melakukan secara random. Jadi penyimpanannya itu masih cara acak tanpa ada tempat A atau di tempat B, tempat C. Sehingga menyebabkan kesulitan operator dalam mengidentifikasi maupun pengambilan produk. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan perbaikan tata letak gudang agar operator mudah dalam melakukan pengambilan barang di gudang tanpa memakan banyak waktu. Maka diputuskan dalam penelitian ini akan dilakukan perbaikan tata letak gudang produk setengah jadi dengan menggunakan metode Class-Based Storage pada CV Harapan Baru Karanganyar. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi alur penelitian di CV Harapan Baru ini yang pertama kita lakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan ini digunakan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pergudangan di CV Harapan Baru secara langsung. Jadi melakukan observasi secara langsung di CV Harapan Baru. Sedangkan studi lapangan ini berupa wawancara dengan manajer bagian pergudangan yang ada di CV Harapan Baru. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa dimensi palet, kapasitas palet, ukuran gudang, produk setengah jadi, jumlah produk jadi yang disimpan di gudang, dan kebijakan yang diterapkan dalam menempatkan barang dan pesanan tiap penerbit. Jadi konsumen CV Harapan Baru ini adalah penerbit. Lalu 3, melakukan pengolahan data. Jadi data yang sudah dikumpulkan tadi diolah berupa yaitu pengalokasian produk setengah jadi yang disesuaikan dengan kapasitas palet dan kapasitas gudang. Yang selanjutnya akan diberikan usulan layout atau perbaikan. Setelah itu dilakukan analisis dan kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah gambar realnya CV Harapan Baru Karanganyar, khususnya bagian gudang. Di sini masih belum tertata rapi, masih secara acak penempatannya produk setengah jadinya, jadi masih secara amburadul seperti itu. Produknya A, B, C itu masih dicampur gitu, nggak tertata rapi khusus produk A di sini, produk B di sini, jadi itu masih cara acak. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian layout secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah layout keseluruhan CV Harapan Baru. Yang pertama di sini ada AA ini adalah
gudang produk setengah jadi. Jadi di sini tuh bisa kita lihat masih secara acak itu. Produk setengah jadi cover ditaruh di sini dicampur dengan produk setengah jadi web atau isi. Ini kita lihat, bisa kita lihat di simbolnya di sini. Lalu di bagian ruang produksi masih ada produk setengah jadi isi. Ini membuat operator bingung, masih secara acak gitu, enggak bagian produk setengah jadi eh, harusnya ditaruh di gudang seperti ini dan ditaruh rapi. Lalu di ruang cetak plat juga masih ada produk setengah jadi masih secara acak gitu teman-teman. Selanjutnya kita harus tahu dulu informasi umum dan data customer. Jadi di gudang CV Harapan Baru ini terdapat dua jenis kertas, yaitu kertas isi dan kertas cover. Kertas tersebut disimpan dalam palet. Jadi dalam palet tersebut ukurannya 1 meter kali 1 meter. Dalam perlakuan penyimpanan kertas diletakkan di sembarang tempat. Seperti tadi masalahnya masih secara acak begitu penempatannya. Nah, untuk mempermudah manual handling atau pemindahan produk jadi atau bahan baku maupun produk setengah jadi, dibutuhkan sebuah forklift yang berukuran 3,1 meter kali 1,2 meter. Sedangkan data customer per semester CV Harapan Baru, yang pertama ada penerbit terima nunggal atau TM, yang kedua ada penerbit Harapan Baru LB, penerbit belajar praktis atau BP, dan 4 penerbit Indonesia Jaya. Jadi konsumen atau customer CV Harapan Baru ini biasanya melakukan pesanan setiap semester sekolah maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke jumlah in dan out produk setengah jadi di CV. Dalam sehari, produk setengah jadi yang masuk ke gudang adalah 55.000 unit. Itu sudah termasuk web dan cover. Sedangkan produk yang keluar menunggu pengiriman truk maksimal. Jadi kalau mau pengiriman tuh biasanya dimasukkan ke dalam truk. Nah, untuk ukuran truknya seperti ini. Panjang truknya 6,5 meter. Sedangkan ini ukuran bak 6 meter, lebarnya 2,5 meter, baknya ukurnya 2,5 meter, tingginya 2,2 meter, luasnya 16,25 meter. Nah, lalu ini dikalikan 12, 16,25 meter, luasnya dikurangi 12 meter, sehingga sisa 4,25 meter untuk penempatan cover. Jadi 12 ini digunakan untuk isi, sehingga dalam truk itu bisa diisi 12 palet cetak isi dan 6 tumpuk cover untuk memenuhi kapasitas truk pengiriman. Kapasitas maksimal maksudnya ini, yaitu 12 palet dan 16 tumpuk cover. Sekarang kita masuk ke penentuan palet yang dibutuhkan. Nah, berikut ini adalah cara mencari maksimum LKS. LKS itu maksudnya lembar kerja siswa yang dapat disusun dalam satu palet. Dalam satu palet tadi ukurannya 1 meter kali 1 meter. Nah, di sini ada data jenis panjang kertas, lebar kertas, tebal kertas, luas kertas, susunan kertas dalam satu palet, tinggi susunan dalam satu palet, maksimum panjang dalam satu palet. Di sini ada kertas isi atau disebut kertas web dengan panjang 0,3 meter. Lalu lebarnya 0,2 meter, tebal kertasnya 0,03 meter, luas kertasnya 0,6 meter persegi,
susunan kertas dalam satu palet itu bisa 17 unit. Tinggi susunan dalam satu palet bisa 667 tingkat. Sedangkan maksimum panjang dalam satu palet itu bisa 11.339 unit. Ini didapatkan dari 17 unit dikali 667. Lalu cover. Untuk cover panjang kertasnya 0,4 meter, lebarnya 0,3 meter, tebal kertasnya 0,001 meter, luasnya 0,12 meter persegi, susunan kertas dalam satu palet 9 unit, tinggi susunan dalam satu palet 20.000 tingkat ya, maksimumnya banyak satu palet itu sekitar 180.000 unit. Oke, kita masuk ke data pesanan penerbit. Nah, penerbit di sini eh, meminta pesanan Indonesia Jaya sebanyak 144 palet. Di sini dibagi SD, SMP, SMA. Jadi SD-nya 72, 36 palet untuk SMP, 36 SMA. Sedangkan TM atau penerbit terima nunggal membutuhkan 84 palet. Sedangkan HB atau harapan baru membutuhkan 72 palet. Lalu ada BP belajar praktis 84 palet. Nah, sekarang kita masuk ke tata letak gudang produk setengah jadi usulan. Yang pertama, kita lakukan pemindahan mesin penjilitan dan mesin cetak koper serta sisa kertas keluar dari gudang produk setengah jadi. Nah, di sini intinya mesin jilid yang tidak terpakai atau yang berada di dalam gudang produk setengah jadi dipindahkan ke area mesin-mesin tidak terpakai. Jadi ada penempatan yang mesin dipakai ataupun mesinnya tidak dipakai ditempatkan dalam satu wilayah atau satu tempat gitu. Jadi bagian mesin cetak cover dipindahkan di bagian mesin cetak cover. Jadi kayak ditata seperti layout produk proses layout. Jadi di dalam satu tempat itu ada mesin cetak, beberapa mesin cetak. Di tempat yang lain bagian produk setengah jadi. Seperti itu. Lalu yang kedua ada kebutuhan luas penyimpanan dalam gudang produk setengah jadi. A. Kebutuhan ruang untuk produk setengah jadi isi atau kertas isi. Nah, di sini tadi ada customer dari CV Harapan Baru dari penerbit Indonesia Jaya membutuhkan 144 palet, 24 untuk SD dengan kebutuhan lebar ruangan teoritis 3 satuannya meter, 3 meter maksudnya. Lalu kebutuhan lebar ruangan aktual 3 meter juga sama teoritisnya dengan allowance 0,5 meter atau setengah meter. Lebar ruangannya 3,5 meter, lalu panjang ruangnya 8,5 meter. Untuk setiap penerbit dalam kebutuhan palet ini hampir sama, kecuali yang kebutuhan palet untuk Indonesia Jaya tadi yang tingkat SD. Jadi ukurannya sama semua. Untuk penerbit TM, HB, BP dengan kebutuhan paletnya juga sama 12-12. Ukuran kebutuhan lebar ruangannya juga sama 1,5 semua. Kebutuhan lebar ruangannya aktualnya sama 2 semua ini. Oke, lanjut saja kita masuk ke bagian kebutuhan ruang untuk produk setengah jadi cover. Nah, seperti tadi perhitungannya yang membedakan yaitu kebutuhan lebar ruangan teoritis
yaitu 0,5. Lalu kebutuhan lebar ruangan aktualnya 1, allowance-nya setengah, sama seperti tadi, yang bagian produk setengah jadi diisi. Lalu lebar ruangannya 1,5 meter dengan panjang ruang 2,5 meter. Jadi totalnya itu 9 meter untuk lebar ruangnya. Sedangkan untuk panjang ruangnya 15 meter. Oke, kita masuk ke kebutuhan ISIL atau tempat jalannya forklift, atau disebut kayak kelonggarannya itu. Kelonggaran, bisa kelonggaran operator maupun kelonggaran jalan. Dengan kebutuhan allowance 40%. Nah, angka 40% ini didapatkan dari hasil wawancara perusahaan atau dengan manajer, diinginkan atau dibutuhkan kelonggarannya itu 40%. Sehingga untuk perhitungannya seperti ini. Tadi panjang forkliftnya 3,1 meter dan lebarnya 1,3 meter. Sehingga dapat dihitung dimensi terpanjang forklift adalah dengan rumus dimensi akar 3,1 kuadrat tambah 1,3 kuadrat diakarkan dan didapatkan hasil 3,289 meter. Lalu tadi ada allowance kelonggarannya, jadi langsung saja dikalikan dan didapatkan kelonggarannya 1,315 meter. Jadi total lebar IC forklift yaitu 3,29, ini tadi hasilnya ditambah 1,32. 1,315 ini dibulatkan, maksudnya jadi 4,61 dibulatkan lagi menjadi 5 meter untuk kebutuhan ISIL. Oke, sekarang kita masuk ke bagian layout setelah usulan. Berikut ini merupakan layout setelah dilakukan perhitungan maupun usulan. Di sini tadi bagian gudang ya, udah tertata rapi. Jadi di sini itu bagian cover produk setengah jadi cover ditaruh atas atau bagian utara kalau di dalam denah. Sedangkan produk setengah jadi web taruh bagian bawah. Disusun produk A, B, C, D, E, F ini berdasarkan pesanan penerbit. Jadi kalau A itu produk setengah jadi A dikirim ke pesanannya Indonesia, penerbit Indonesia Jaya. Lalu kalau produk B di Indonesia Jaya bagian SMP. Nah, seperti itu maksudnya. Ini dibedakan A, B, C, D, E, F. Sudah tertata dengan rapi. Usulan yang terbaru ini. Nah, untuk melakukan perbaikan ini dengan usulan seperti ini menggunakan metode class based storage, yaitu dikelompokkan berdasarkan perusahaan pemesan, maka dapat mempermudah dalam pencarian produk. Ya, itu yang saya sampaikan seperti tadi, dibedakan secara pesanan perusahaan agar operator itu mudah dalam melakukan packing atau mencari produk yang akan dikirim. Oke, setelah itu kita masuk ke perbaikan total Pak. Maka kapasitas maksimum gudang adalah di mana ukuran gudangnya 40 meter kali 16 meter, ukuran paletnya 1 meter kali 1 meter, ukuran ISO-nya 5 meter kali 40. Jadi maksimum palet yang dapat disimpan dalam gudang yaitu sekitar 320 palet, yaitu dapat dari 8 kali 40. Lalu untuk produk web, maksudnya 320 palet ini untuk produk web, sedangkan 2 kali 40 80 palet ini untuk produk cover.
maksimum dalam bidang besar ini, 330 palet untuk produk web, lalu 480 palet untuk produk cover. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan layout perbaikan. Pertama, kita lakukan perhitungan jarak perpindahan material. Perpindahan jarak materialnya dihitung dengan menggunakan metode rectilinear, sehingga didapatkan seperti ini, yaitu dengan item Indojaya SD, frekuensi perpindahannya 10, dengan jarak penyimpanan 45 meter. Jadi 10 kali 45 dapatkan 450 meter total jaraknya. Sedangkan Indojaya SMP 10 kali 40 yaitu 400 meter. Indojaya SMA 10 kali 35 350. Dengan TM berarti TM SD 10 30,5 jaraknya totalnya 305 meter. HB 10 25,5 255 meter totalnya. Lalu BP SD 10 20,5 200,5. Jadi total frekuensi perpindahannya ini sebesar 60 dari 6 item ini. Lalu total jarak keseluruhannya 1975 meter. Setiap bulan ya 1975 perpindahannya meternya. Nah, setelah kita tahu jaraknya, kita lakukan perhitungan OMH atau ongkos material handling. Pertama, kita lakukan biaya peralatan atau fixed cost, biaya tetap. Di sini dilakukan pembelian sebuah forklift dengan merek Toyota Tonero seharga 250 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Nilai sisa 25 juta dengan biaya maintain atau biaya pemeliharaannya 5 juta per tahun. Jenis bahan bakarnya solar, penggunaan bahan bakarnya 1 liter per kilo. Lalu kita hitung dengan biaya bahan bakar. Biaya bakarnya sama dengan kebutuhan solar per liter per meter kali harga solar, sehingga didapatkan 158.790 juta dalam tahun maksudnya tadi. Lalu kita hitung perhitungan depresiasi atau biaya penyusutan dengan rumus P kurangi S per N. Itu harga forklift P kurangi nilai sosial S dengan N periode 10 tahun maksudnya tadi. Harga forkliftnya 250 juta dikurangi 25 juta nilai penyusutan maksudnya depresiasi bagi 10 didapatkan penyusutannya 22.500.000. Lalu kita hitung dengan biaya mesin. Biaya mesin ini dihitung dengan rumus fixed cost depresiasi plus biaya maintain plus biaya cost itu biaya bahan bakar. Di sini fixed cost-nya atau depresiasinya 22.500.000 ditambah 5 juta, lalu ditambah biaya bahan bakar didapatkan 186.290.000 rupiah. Itu biaya mesin dalam 1 tahun. Lalu kita hitung biaya operator forklift. Di sini dalam CV Harapan Baru memiliki 3 operator. Dalam satu operator diberi upah 1,5 juta, sehingga per bulan harus mengeluarkan 4,5 juta. Kalau dihitung per hari 62.500 rupiah, sedangkan per jamnya
Rp7.812 selama 8 jam. Jam 8 jam ini maksudnya jam kerja. Lalu kita melakukan perhitungan OMH atau manual handling usulan. Nah, setelah dilakukan usulan, cara menghitungnya dengan biaya mesin plus biaya operator. Tadi sudah dihitung biaya mesinnya 186.290.000 ditambah biaya operator itu 7.812 kali 2.073,49 sehingga didapatkan biaya OMH usulan per tahunnya 202.488.104.000 per tahun. Nah, angka 2073,49 ini didapatkan dari perpindahan forklift atau gerak forklift selama dipakai oleh operator maksudnya. Oke, kita lanjut ke perhitungan ongkos material handling atau OMH pada layout awal. Dari hasil observasi, ditanya-tanya dengan wawancara oleh atasan maupun manajer yang ada di gudang, kira-kira sebesar 300 juta rupiah. Sehingga dengan perhitungan OMH usulan ini bisa turun hampir 98 juta lah, sekitar segitu. Jadi untuk menghemat biaya juga cukup lumayan besar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari hasil perhitungan dan analisis didapatkan untuk mengatasi keterlambatan pengiriman barang dan operator kesulitan dalam melakukan identifikasi pengambilan produk dengan dilakukan pembelian troli dan usulan tata letak perbaikan tadi. Kalau pembelian troli ini dengan biaya yang dikeluarkan 200 juta sekian per tahun, lebih efisien dan lebih efektif dibanding biaya OMH atau manual handling sebelumnya, yaitu sebesar 300 juta. Lalu dengan melakukan pengadaan troli sebagai alat bantu untuk memindahkan barang berdampak positif dengan lebih efektif dan efisien, dan demikian dapat mempercepat proses penanganan gudang di dalam gudang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi tugas 12 manajemen persediaan dan penyimpanan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.